Pernah nggak sih lo ngerasa kayak susah banget buat ngelakuin sesuatu? Gue yakin pasti pernah gitu ya. Apalagi kalau lo mau belajar gitu ya, mau ngerjain tugas, mau kerja gitu ya, ada aja pikirannya. Mulai dari gimana cara bisa fokus, gimana cara biar gak kedistraksi, gimana cara biar gak prokras, dan lain sebagainya. Nah, pikiran ini sebenarnya wajar ya gitu, ngeganggu tapi sebenarnya wajar. Dan ya jangan khawatir karena lo gak sendirian. Dan ini juga kenapa gue sebut wajar ya, karena kita gak pernah belajar kan tentang hal ini di sekolah. So that's why di satu video sebelum tidur ini 1% gitu ya, gue dan 1% bakal ngasih beberapa saran praktikal yang bisa lo pakai buat mengurangi pikiran-pikiran negatif kayak tadi, supaya lo bisa ngerjain segala sesuatu dengan lebih fokus. Nah, apa aja saran praktikalnya? Lo tonton video ini sampai habis, oke? Nah, yang pertama sebenarnya ya yang bisa lo lakuin adalah lo perlu cari tahu dulu sih hal-hal apa yang mau lo kerjain di hari ini. Lo bisa mulai pakai to-do list sederhana, atau kayak lo bisa mulai nentuin prioritas apa yang mau lo kerjain hari ini. Lo bisa cari tahu sebenarnya apa aja sih yang bisa lo kerjain. Misalnya skripsi, berapa bab gitu ya. Misalnya tugas, berapa checklist yang bisa lo kerjain. Nah, kalau misalnya sehari itu lo cuma bisa nulis sekian gitu ya udah tulis sekian aja, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya lo ada progres yang bisa lo lakuin. Yang kedua, mungkin banyak dari lo yang udah ngerencanain kan. Mungkin udah bikin to-do list, mungkin udah bikin planning dari jauh-jauh hari. Tapi sebenarnya planning apapun itu biasanya punya potensi buat keganggu. Jadi lo perlu paham gitu bahwa bakal ada aja gitu waktu dimana lo tuh bakal ngerasa nggak semangat dan ngerasa kesulitan buat ngerjain sesuatu. Nah, hal ini tuh wajar banget ya. Jadi kayak santai aja kalau misalnya lo ngerasa bahwa plan lo itu ya keganggu. Tapi sebenarnya lo bisa coba untuk kasih durasi waktu buat mulai. Contohnya apa? Misal kasih durasi waktu 5 menit deh. Jadi kayak ini bakal lebih efektif daripada lo mikir bahwa lo tuh nggak bisa nyelesain semua pekerjaan lo sekarang juga. Karena banyak banget misalnya. Lo coba aja bilang ke diri lo sendiri, oke 5 menit dulu deh, 10 menit dulu deh, 20 menit dulu deh. Nah, kayak gitu ya. Hal ketiga yang bisa lo lakuin adalah lo bisa fokus sama satu pekerjaan dulu. Sebenarnya bisa dibilang kalau manusia adalah makhluk yang ya gak bisa multitasking gitu. Kita adalah multitasker yang buruk. Alasannya adalah karena otak kita cuma bisa fokus ke satu hal. Otak kita tuh nggak bisa mikirin dua hal atau kayak fokus ke dua hal sekaligus. Nah, ini sebenarnya kebiasaan multitasking itu biasanya bisa bikin kita makin susah fokus. Kenapa? Karena makin kebiasaan jadinya gitu. Nanti jadi mudah lupa, nanti jadi nggak fokus, nanti malah jadi nggak maksimal gitu. Jadi ketika lo mau ngerjain semuanya, malah justru nggak kekerjain semuanya. So, kalau misalnya lo susah fokus, kalau misalnya lo multitasking, mungkin sekarang adalah saatnya untuk lo pelan-pelan belajar buat fokus ke satu hal aja, satu persatu, terlebih dahulu. Itu adalah 3 hal sebenarnya, hal yang bisa lo lakuin. Nah, buat lo nih yang masih ngerasa banyak banget masalah dalam diri lo, yang berhubungan sama fokus, dan lain sebagainya gitu ya, gua mau ngajak lo nih buat belajar bareng 1% di rangkaian webinar bulan Agustus ini, gitu ya, tahun 2021. Nah, semuanya lo bisa simak sebenarnya dengan cek website. Tapi di sini gue bakal ngasih tahu satu persatu jadwalnya ya, biar lo nanti bisa ikut. Nah, buat lo yang ngerasa minder misalnya karena lo ngebandingin diri terus sama orang lain, lo bisa ikut webinar Atasi Insecure, supaya lo nggak minder sama kemampuan diri lo. Ini tanggal 7 Agustus. Kalau lo ngerasa susah produktif gitu ya, lo bisa tuh ikut webinar cara menjalani hidup produktif dan sehat mental di tanggal 14. Nanti bakal ada psikolog 1% gitu ya, Kasih Beli dan gue juga. Nah, 1% juga nyiapin nih webinar soal komunikasi asertif. Kalau selama ini lo memang nggak enakan gitu. Misalnya lo nggak bisa ngomong enggak, lo adalah people pleaser gitu ya. Nah, ini lo cocok banget untuk ikut webinar komunikasi asertif. Biar nggak konflik sama orang tua, sama bos, sama temen gitu ya. Jadi ini bakal diadain di tanggal 21 Agustus. Nah, buat lo yang lagi berkutat soal self-love, sampai ngeganggu keseharian dan produktivitas, silakan cek webinar juga, ada psikolog 1% dan mentor juga ya. Ada Kadila dan Mahari di tanggal 28 Agustus. Di webinar ini lo bakal belajar banyak soal menghargai dan mencintai diri sendiri. Nah, terakhir, buat lo yang ngerasa kalau lo gak bisa produktif, lo bisa ikut webinar Quarter Life Crisis, gitu. Ini bakal diadain di hari Sabtu 4 September. Nah, kalau misalnya lo beli sekarang-sekarang, itu harganya jadi lebih murah, gitu ya. Dan kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo butuh ningkatin skill nih di dunia pekerjaan, tenang aja karena ada workshop juga. Bukan hanya webinar, ada juga workshop, gitu. Misalnya gimana cara jadi HR yang oke, gitu ya. Gimana cara nulis konten kayak di 1% gitu ya, bareng sama Andin, itu head of content 1%. Dan gimana cara bikin event misalnya, event organizing, itu ada Muti juga. Silakan, lo bisa ikut aja. Dan di sana nanti di tiap webinarnya ada psikotes masing-masing, ada worksheet masing-masing.
dan lo juga bisa punya kesempatan buat diskusi bareng mentornya 1% gitu, seharian penuh. Sementara buat workshop lo juga bakal dapat project gitu ya, dan kesempatan buat diskusi sama pembicara gitu. Silakan, semuanya itu cocok banget buat lo yang pengen belajar gitu ya buat masa depan. Kalau misalnya lo tertarik, langsung aja klik link di description gitu ya, dan lo juga bisa beli paketan semuanya gitu ya. Silakan, mau beli satu persatu silakan bergabung lah sama ribuan orang yang udah belajar bareng 1%. Ini adalah video pertama di mana kayak gue ngebahas semua webinarnya biar lo semua tahu gitu ya. Ya silakan aja ikutan. Semoga video ini ngasih lo motivasi spesial buat terus-menerus belajar, dan kayak semoga informasi untuk bulan ke depan ini bisa lo dapet, dan silakan untuk belajar seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata gue Evan 1%, well, thanks.